Gini Miss ya, aku cerita dari awal ya Miss. Silakan. Kan aku dulu tahun 2010 itu kesini kan dituakan. Terus aku kesini tuh udah 2 kali Miss. Terus aku kan bentar lagi mau cuti. Rencananya aku mau bikin KTP Indonesia. Cuman kan KTP Indonesia sekarang kan pakai elektrik ya Miss ya. Nah, kayak buku nikah, kakak itu kan pakai tahun kelahiranku asli. Kira-kira kalau aku pakai KTP pakai tahun kelahiran asli itu kalau kesini lagi ngaruh nggak Miss ya? Nggak ngaruh, karena Indonesia Mbak. Oh, nggak ada hubungannya dengan karena Hongkong. Karena rencana mau cuti, mau bikin akte anakku Miss, karena masuk SMP kan butuh akte. Waktu itu kan belum bikin. Nah, jadi aku nanti pulang tahun depan ini, aku mau cuti, mau bikin KTP. Cuman pakai kelahiran asli. Nggak ada masalah, yang penting data itu tidak dibawa ke Hongkong saja. Oh gitu, jadi nggak ada masalah Miss ya? Nggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu beda Mbak. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak tahu. Jika kamu dulu dituakan, terus kembali lagi ke Indonesia dimudahkan, terus balik lagi ke Hongkong, itu yang jadi masalah. Tetapi perbedaan data antara Indonesia dan Hongkong, yang penting data Indonesiamu nggak dibawa. Jadi buat kalian yang punya nama baru atau kelahiran baru setelah tahun 2000, itu pasti kelacak. Tetapi buat kalian yang memalsukan dokumen sebelum tahun 2000, tahun 97 namamu ganti, terus tahun 2010 kamu nama asli, itu nggak ada masalah. Itu yang sebelum tahun 2000. Jadi tahun 1997, 98, 99 itu aman. Tetapi setelah tahun 2000 jangan coba-coba. Jadi setelah tahun 2000 data itu udah nggak bisa lagi digonta-ganti. Cepat atau lambat pasti tertangkap. Tetapi kalau yang 96, 97, 98, 99 itu nggak kena memang. Karena data yang sebelum 2000 itu udah dihapus. Udah nggak ada. Jadi semuanya dihapus. Betul. Tetapi setelah tahun 2000 itu semuanya udah biometrik. Nggak ada yang dihapus. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah Miss ya. Aku nanti kan pulang cuti bikin KTP Indonesia untuk anakku. Cuman otomatis kan itu data Indonesia, bukan data Hongkong kan. Nggak ada pengaruhnya saya. Nggak ada pengaruhnya ya. Nggak ada pengaruhnya. Banyak temanku dulu tuh di PT tuh banyak kan dituakan Miss gitu. Jadi aku juga mewakili teman-temanku biar gak bingung. Aku baca komen kan kemarin ada yang bilang nggak bisa lah, ada yang gini lah. Nah kalau setahu kalau data ganda itu kan misal habis ke Hongkong dari awalnya tahun dituakan, terus balik ke Hongkong dimudahkan, itu kan data ganda ya Miss ya? Nah, kalau di Indonesia itu namanya beda data, bukan data ganda. Oh iya siap. Nah kalau aku kan mulai dari tahun 2010, terus tahun 2013 aku pulang nikah, 2 tahun di rumah, terus aku balik sini lagi kan, jadi aku tetap datanya tetap sama tahun 2010, jadi nggak ada perubahan sama sekali Miss. Nggak masalah. Otomatis kan aku lolos sampai sekarang. Cuman sekarang kan aku bingung, aku nggak punya KTP Indonesia. Waktu itu kan aku pakai KTP sementara. Sama sudah balik ini aku ketiga kali Dok. Miss ini udah paham. Iya. Aku nggak ada. Ya Miss, kayak gitu nggak masalah Miss ya? Betul, tidak masalah. Beda data, bukan data ganda. Data ganda itu 2 data di Hongkong. Tapi beda data antara Indonesia dan Hongkong, tidak ada masalah. Oh oke, siap Mas. Makasih Miss, makasih banyak Miss. Oke, siap. Saya nggak bingung gitu. Nggak usah bingung. Terus Miss ya. Oke siap, terima kasih nak. Bye bye. Oke, sama-sama. Oke. Bye bye. Sebenarnya tadi saya belum mengucapkan salam ya. Jadi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Nah teman-teman, saya minta maaf karena tadi langsung ada yang telepon, jadi kita nggak sempat berbicara. Saya belum membuka pembukaan, udah ada yang telepon. Dan banyak yang menanyakan tentang jenazah. Sebenarnya jenazah yang dari Jepang itu ada 3. Cuman yang kebetulan yang telepon saya hanya almarhum Andre, keluarganya saja.
dan kebetulan memang tidak tercover oleh asuransi atau apapun. Saya sudah menembusi beberapa pihak pemerintah dan menyatakan bahwa Andre tidak tercover. Tetapi saya sudah menghubungi KP2MI dan KP2MI menyurati Pemda. Terserah dari Pemdanya mau seperti apa dan bagaimana. Saya secara pribadi kita tunggu keputusan dari pemerintah sampai hari Rabu. Jika memang hari Rabu tidak ada keputusan dari pemerintah, jenazah ini seperti apa dan bagaimana, mungkin saya akan minta tolong pada teman-teman untuk bersatu untuk memberikan bantuan donasi di yayasan saya. Jadi karena kenapa sih Miss Yuni punya yayasan? Yang megang juga bukan saya. Saya tuh punya yayasan tapi yang megang bukan saya. Jadi yang megang orang Indonesia, itu ada auditnya. Jadi di sana semuanya clear. Karena saya takut saya tidak amanah. Karena saya pribadi itu saya takut saya tidak amanah. Jadi mungkin pasukan semut siap-siap untuk berbagi untuk pemulangan jenazah almarhum Andre. Dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 150 sampai 200 juta. Dan sebenarnya saya masih punya satu tanggungan lagi jenazah, yaitu keluarganya Patrick, almarhum Maksik, yang sampai hari ini sudah 2 bulan ada di peti es di Kamboja. Dan satu lagi ada satu jenazah yang berasal dari Medan atau mana ya, seorang perempuan yang masih umur 18 tahun. Sepertinya dia disuntik seperti itu, dan saya dengar jeritan rintihannya, saya nggak kuat. Saya udah sharekan di media sosial dan saya nggak tahu nih tentang Kamboja, apakah saya sanggup lagi untuk membantu tentang Kamboja. Saya tidak berani berjanji karena di Kamboja terakhir bagi saya adalah Maksik. Jadi saya akan menghubungkan dengan pemerintah. Saya sedihnya dengan jenazah dari Jepang ini adalah mereka proses secara mandiri. Kenapa saya tidak setuju dengan program pemerintah G2G ataupun yang disarankan oleh Pak Menteri? Karena ini siapa yang menanggung resikonya? Kalau dia melewati PT punya deposit sebesar 500 juta dan sekarang sudah diganti 1,5 M. Jadi sebenarnya uang jaminan itu untuk PT yang tidak mau tanggung jawab atas anak buahnya. Tetapi kalau G2G itu seperti apa? Bagaimana? Siapa yang akan melindunginya? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pemerintah. Pemerintah datang ke SMA, memberikan edukasi tentang bagaimana caranya ke luar negeri, tetapi tidak dikasih tahu caranya perlindungan. Caranya perlindungan nggak ada sama sekali yang saya dengarkan dari pemerintah ya. Sebentar ya teman-teman ya. Halo. Halo, assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.